Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Di dalam kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberi kesempatan kita bertemu di mata kuliah Manajemen Law Firm mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini pertemuan kelima. Pertemuan kelima kali ini sebagaimana materi sebelum-sebelumnya ada kaitannya dengan materi sebelumnya serta tugas yang telah Anda kerjakan ya. Kemudian nanti untuk diskusinya lewat link Zoom. Jadi seperti yang telah kita sepakati di awal ya, bahwa di YouTube ini sebagai langkah awal untuk prolog dari saya sebelum nanti diskusi lebih dalam. Diskusi lebih dalamnya bisa kita lewat link Zoom, komentar di YouTube, atau nanti di grup WA. Begitu ya. Saya share materi untuk pertemuan kita yang kelima, yaitu mengenai struktur organisasi kantor hukum. Jadi manajemen law firm ini kita berbicara mengenai kantor hukum, ya law firm, ya seperti apa, mohon maaf ya, seperti apa nanti untuk struktur organisasinya ya, struktur dari law firm tersebut ya. Nanti ada tipe-tipe tertentu yang kemudian bisa membedakan ya, ini ada bedanya ya itu. Nah, struktur umum manajemen kantor hukum ya, ini kita ketahui secara umum ya bahwa di dalam susunan organisasi ya, untuk kantor hukum ya, ini sudah kita uraikan ya pihak-pihaknya ya, kemarin jangan sampai terjadi overlapping ya, karena ada yang namanya manajemen untuk di kantornya ya, kemudian mengenai job desk-nya ya, job desk-nya masing-masing ya, misal antara paralega dengan advokat ya, itu jangan sampai overlapping ya. Nih, di mana dalam bagian ini diuraikan tentang susunan organisasi dan berhubungan dengan jaminan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing diri praktisi hukum dalam kapasitasnya yang bersangkutan. Nah, dalam artian begini, karena di law firm itu penanganan perkara litigasi itu adalah oleh advokat. Saya kembali lagi ingatkan bahwa kita ini adalah memberi pelayanan berupa jasa hukum. Ya. Jadi law firm atau kantor hukum itu memberikan bantuan jasa. Ya. Seperti apa nanti struktur organisasinya? Nah ini yang struktur organisasi yang pertama. Ya. Bisa kemudian dipilih struktur ini ya, jenisnya yang struktur seperti ini ya, ini adalah di mana para partner secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan ya. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Nah, maksudnya begini, kemarin kan kita sudah mengetahui ya jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis yang kecil, sedang, besar, bisa begitu ya. Misal 10 advokat ya, sepakat bahwa ini kita bersama-sama bertindak sebagai pendiri kantor hukum, ya, misal begitu ya. Kemudian sama-sama porsinya ya, 10 orang ini sama-sama dia memiliki keahlian ya, skill sebagai advokat, kemudian memiliki kontribusi, salah satunya adalah finansial. Misal butuh modal, modalnya misal saja 100 juta misal, berarti dibagi rata 10 juta ini contohnya ya. Kemudian ada kesepakatan-kesepakatan ya, dilakukan oleh 10 orang ini. Ya.
Nih ya, yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Maka di sini managing partner dan partner-partner yang lain itu posisinya sejajar. Nah, kemudian ada junior partner, senior associate, associate sama junior associate dan paralegal. Ini struktur yang pertama. Artinya tadi tuh ya di sini partner-partner yang 10 tadi, kemudian ada managing partnernya, manajemennya partner ini sejajar. Nah, junior partner berarti itu partner yang baru bergabung nanti. Nah, kemudian ada senior associate, ya ada associate sama junior associate serta paralegal. Kalau paralegal di posisinya strukturnya di bawah ya di sini ya. Tuh. Karena memang masih proses belajar ya untuk atau penanganan mengenai yang non litigasi saja kan begitu. Nih struktur organisasi yang pertama. Nanti tinggal memilih Anda, saya mau model yang bagaimana kan gitu ya. Nah, yang kedua, ada kemudian tipe yang kedua itu struktur organisasi. Pada struktur ini pendiri dari kantor hukum hanya seorang sendirian, satu. Dan oleh karenanya dirinya yang bersangkutan merangkap kedudukannya sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Nah, sementara itu untuk posisi lainnya yang ada dalam kantor hukum tidak jauh berbeda dengan segala sesuatu yang telah dipaparkan sebelumnya, sama. Jadi ini, kalau ini kan tadi orang 10 ya, maka manajer partnernya pilih salah satu kan begitu. Nah, ini partner-partnernya yang beberapa managing partner dipilih kan. Ini di bawahnya ini junior, senior, associate sama junior associate ya ini tidak memiliki modal kontribusi tadi. Nah gitu ya, dia baru bergabung. Beda lagi dengan ini dia sendirian, fighter ya sendiri. Dia sebagai pendiri, dia pula sebagai manajer ya. Dia pula kemudian yang memiliki modal tadi tuh di awal ya sendirian ya. Kemudian ada senior associate, ada associate sama junior associate serta bawah sendiri paralegal. Ini struktur yang kedua, lebih sederhana yang struktur organisasi yang kedua ini karena apa? Karena memang pendirinya cuma satu gitu ya. Kalau yang tipe yang pertama tadi lebih banyak karena apa? Karena dia lebih dari satu orang yang memiliki kontribusi memiliki modal ya, kontribusi lainnya itu berarti kan bisa modal materi bisa begitu ya. Itu lebih dari satu orang kan gitu. Sangat berbeda antara struktur organisasi satu dengan organisasi yang kedua. Ini semua tipe dan pilihan masing-masing nanti ya untuk law firm-nya ya. Nah, untuk yang ketiga di sini tipenya bahwa pada prakteknya ya, bahwa pada prakteknya struktur ini terdapat partner yang juga merangkap sebagai pendiri kantor hukum atau bergabung dengan sebuah kantor hukum dan menjabat kedudukan sebagai partner, memiliki kedudukan yang tidak sejajar. Nah, partnernya tidak sejajar, beda kan dengan yang tadi. Kalau tadi kan di sampingnya, ini kemudian di bawahnya tidak sejajar ya. Jadi ada manajer partner ya. Kemudian ada partner-partnernya ini, kemudian ada junior partner, senior associate, associate dan seterusnya sampai pada sama ya. Tuh. Jadi tipe-tipenya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, struktur organisasinya berbeda. Ya berbeda karena emang apa namanya untuk pendirian kantor hukum law firm boleh yang gitu ya. Kita mau tipe yang bagaimana kan gitu. Ini yang kita pilih kan gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ada lagi struktur yang keempat ini. Nah, struktur untuk struktur organisasi yang keempat ini, ya, ini lebih apa namanya ya, lebih kompleks. Tetap tambahan ada di atas ya, tetap ada tambahannya di atas ya. Kalau bawahnya junior partner, senior partner tetap sama kayak paralegal sama, hanya atasnya saja yang berbeda. Nah, ini ada garis putus-putus sama garis lurus, ada koordinatif ya, untuk koordinasinya ya, instruktif ya, garis-garis itu kan berbeda nih, ada yang putus-putus, ada yang nyambung lurus. Nah, pada struktur yang satu ini merupakan wajah alternatif lain dari bentuk kantor hukum. Namanya aja alternatif, boleh-boleh saja, nah gitu ya.
Pada umumnya skema ini terbentuk dikarenakan ada beberapa hambatan yang menjadi seseorang tidak dapat atau menjadi tidak dapat tampil sebagai pendiri atau partner dalam sebuah kantor hukum. Nah, itu ya. Nih, kemudian si pendiri ini kemudian memiliki ya garis putus-putus ya dengan managing partnernya kan gitu. Tapi kalau kedudukannya partner sama managing partnernya sama kan gitu. Pendirinya di atasnya kan gitu ya. Nih, alasannya apa? Karena memang pendirinya tidak bisa tampil sebagai manajer kan gitu ya. Nah, alasan yang melatar belakangnya terkadang berupa faktor yang bersifat signifikan maupun tidak. Misalnya dikarenakan ada perubahan status seseorang, di mana dirinya adalah seorang pejabat negara, kayak gitu ya. Nih, misal nih ya, awalnya dia seorang lawyer, kemudian dalam aturannya jabatan yang dia emban saat ini, ya, ternyata tidak boleh beracara, gitu ya. Maka itu bisa mengadakan perubahan. Dia tetap sebagai pendiri, tapi tidak terjun langsung di sini, tidak sebagai manajer, ya, itu ya. Di mana dirinya adalah seorang pejabat negara, sedangkan dahulu pada saat mendirikan kantor hukumnya yang bersangkutan belum menjabat. Jadi dulu waktu itu belum jabat apa ya, misal ya di negara kan gitu. Kemudian dalam prosesnya dia menjabat. Boleh, menjabat boleh, namun dia bisa kemudian, tidak menangani secara langsung. Nah, memiliki, hubungan yang putus-putus ini ya. Nih, jadi ada garis koordinatif sama, untuk garis ya berhubungan secara langsung, ya, itu ya. Nih, teknis dengan tidak ini nih hanya ya seperti ya dia pendirinya kayak gitu ya. Tapi kemudian tidak bisa mengoperasikan kesehariannya ya. Karena tidak boleh terhalang dia sebagai jabatan, sebagai pejabat negara misal begitu ya. Contohnya struktur organisasi yang keempat ini. Nah, tadi ada tipe-tipe ada struktur organisasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, ini pilihan saja kan gitu ya. Anda mau memilih yang mana. Nah, namun pada prinsipnya kita harus tahu bahwa struktur tugas dan tanggung jawab advokat, ya karena dia sebagai advokat atau orang-orang bilang biasanya pengacara, konsultan, ya lawyer, ya ini jadi dia berpraktik di bidang hukum praktisi, ya ini ya memiliki latar belakang pendidikan ya dia. Ini ya. Sama, dia sebagai advokat, ya kemudian posisi managing partner, dia sebagai partner, senior associate dan associate memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu bidang hukum. Sama-sama orang dia menempuh pendidikan hukum kan begitu ya. Nah, ini syaratnya ya. Maka secara umum digabungkan dalam satu subbab yang membahas tentang tanggung jawab advokat atau istilahnya orang menyebutkan pengacara atau konsultan hukum. Ya, ini kita bahas ya bagaimana mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Tadi sudah kita tahu struktur organisasinya dari struktur si kantor hukum ini ya tipe-tipenya ya. Kemudian ada istilah managing partner, ada senior associate ya. Nih, nah di sini ulasannya, pembagian job desk-nya, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kalau managing partner, ya ini kita kalau merujuk ke bukunya Craig Clafter ya sama Gordon Walker ya tentang Legal Practice Management and Quality Standard ya tahun 95 ya 95. Nih. Jadi seperti apa ruang lingkupnya tanggung jawabnya managing partner? Ya, nih, pertama, mengemban tanggung jawab utama bagi kantor hukum dalam kaitannya dengan kebaikan dan tujuan pencapaian. Karena kan ingat di awal dulu pernah saya jelaskan bahwa law firm atau kantor hukum Anda memiliki visi misi. Begitu. Nah, kemudian bagaimana bisa mencapai visi misi itu? Nah, ini seorang managing partner ini menentukan itu. Komitmennya terhadap kualitasnya. Kualitasnya itu apa tadi? Pelayanan. Karena saya ulangi sekali lagi bahwa kita ini memberikan jasa, bantuan jasa hukum.
Begitu. Maka harus memilih komitmen yang berkualitas, bermutu. Nih ya, menjamin bahwa tercipta adanya suatu pemahaman tentang standar penerapan dan pemeliharaan kualitas dalam tubuh kantor hukum. Artinya begini, saya nih bisa sebagai managing partner ya. Nah, sebagai managing partner tuh kemudian saya harus bagaimana ke depan, misal saya 5 tahun ke depan kita mencapai visi misi sesuai dengan kantor hukum ini, kemudian memberikan jaminan kualitas kepada si klien ya gitu ya. Kemudian trust yang telah diberikan kepada masyarakat kan gitu ya. Kepada kantor hukum yang saya pimpin kan begitu misalnya. Iya, kantor hukum yang saya dirikan bersama partner-partner saya atau sendiri tadi kan begitu ya. Karena ada yang individu boleh perorangan kan gitu ya. Nah, kemudian mengemban seluruh tanggung jawab manajemen untuk setiap fungsi-fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian jasa terhadap para klien. Nah, tadi ini ya. Dan untuk penyediaan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas dari lingkup bisnisnya. Artinya Anda kemarin kan sudah belajar ya bahwa law firm ya itu karena sebuah perusahaan ya corporate ya, cuman bergerak di bidang jasa bukan barang kan begitu ya. Nah, sama kita harus memberikan jaminan kualitas serta syarat berkualitas tinggi bagaimana, begitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh seorang managing partner. Nah, dia bertanggung jawab untuk keseluruhan ya, termasuk memastikan akan sumber daya yang sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan persyaratan dan kualifikasinya klien. Nih ya, jadi misal ada klien yang datang mengenai perkaranya atau kasusnya mengenai ketenagakerjaan. Ya, si managing partner ini harus tahu, oh lawyer saya yang dia intens menangani perkara di bidang ketenagakerjaan siapa? Begitu. Kemudian ada datang lagi klien mengenai dia kasus-kasus yang berkaitan dengan apa? Mengenai misal pidana misal begitu ya. Khususnya tipikor misal begitu ya. Ini kita saya punya lawyer yang kemudian di situ ada yang namanya khusus ya, dia intens, dia punya skill di situ. Nah, disinilah kemudian si managing partner itu bertanggung jawab untuk senantiasa memastikan itu adanya sumber daya tadi sesuai dengan hasil kerja kan gitu. Ingat kan ada bagian nanti finance juga kan ya yang mengelola itu. Nah, nih tanggung jawab terpentingnya adalah sehubungan dengan tanggung jawab setiap kontraktual negosiasi dan berhadapan dengan klien. Bagaimana dia menghadapi klien, bagaimana nanti tanggung jawab dia untuk negosiasi gitu ya. Misal nih ya, oh ya ini tarif sekian ratus juta misal begitu ya, misal ya. Dia kemudian bisa menego ya bahwa harga itu ya segitu karena ini ya. Kemarin yang saya sampaikan rasional, kenapa di tarif sekian, karena masuk akal, oh karena emang dirinci untuk ini, misal begitu ya. Dan yang berhadapan dengan klien kan begitu ya. Nih, masih mengenai managing partner, ya, bagaimana kemudian bertanggung jawab untuk organisasi, ya, mengendalikan termasuk keuangan, administrasi, ya, ya, minimal sesuai dengan standar yang berlaku dia kan gitu ya standarnya harus apa kan gitu ya. Nah kemudian dia bertanggung jawab juga untuk melakukan pengawasan termasuk kebutuhan-kebutuhan kantor hukumnya, tenaga outsourcing-nya, memastikan bahwa semua perintah telah dilaksanakan dan jangan lupa untuk pengadaan, misal pengadaan untuk law firm-nya, barang apa yang mau dibutuhkan misal. Misal butuh kertas, butuh ATK misal begitu ya. Ini memastikan bahwa dilakukan para penyedia yang telah disetujui. Nah, itu ya kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan-kebutuhan itu ya. Ini sangat sangat penting ya. Nah, itu untuk kebutuhan
termasuk dia butuh outsourcing gitu ya. Ini kalau kapasitas besar loh ya ini ya. Yang saya maksud kemarin ada yang 100 advokat misal begitu. Ini seorang managing partner dibutuhkan skill-nya. Dia sebagai seorang manajer nih, begitu. Dia bertanggung jawab keseluruhan. Bagaimana kemudian yang paling penting mengontrol apa yang awal sudah pernah saya lakukan, bahwa jadwal misal persidangan, misal begitu ya, penanganan perkara nomor sekian sekian sekian, sidang setiap apa, sidang lagi kapan, dengan agenda apa, harus dipersiapkan jauh-jauh hari, kan begitu. Supaya apa? Kita siap menghadapi agenda persidangan tersebut, entah agendanya apalagi pembuktian ya, entah agendanya jawaban, replik, duplik, itu kan harus dipersiapkan dengan matang. Karena apa? Ya kalau tidak nanti repliknya enggak kena kan gitu ya. Enggak bagus kan begitu. Nah, ini sangat penting disiapkan di sana. Ini ya. Kemudian seorang managing partner bertanggung jawab terhadap penetapan standar ya perakiraan tingkat kinerja yang dapat diterima. Kira-kira nih ya, butuh pelatihan ya, kursus ya, yang dilakukan oleh kantor itu sendiri. Misal nih ya, oh ini ada skill yang perlu ditingkatkan. Skill mengenai apa yang perlu ditingkatkan? Legal drafting. Misal dalam perkara apa? Misal hubungan industrial, misal. Oh perlu ditingkatkan ini. Gitu. Latihan terus, simulasi, misal begitu. Contoh-contoh kasus dilempar ke advokat-advokat serta paralegal ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, bisa begitu termasuk training yang lain, legal drafting, kontrak drafting, ya, misal itu ya. Ya di kantor itu, ya, latihan khusus. Ya karena kapasitasnya besar, 100 advokat, dia punya berapa ratus paralegal, ya ini bisa jadi seperti itu. Yang mengadakan pelatihan, training untuk merekrut tenaga paralegal yang baru, misal seperti itu ya. Nih, ya, tuh. Nah, kemudian setelah manajemen apa namanya untuk managing partner ya, sekarang partnernya ya, masih menurut Gordon Walker Stark Clafter ya. Dalam lembaga, partner diperlukan adanya salah satu partner yang secara khusus menangani tugas lain. Ya, selain tugasnya selaku konsultan yang fungsinya adalah sebagai pengawas kualitas pekerjaan kantor hukum. Adapun lingkup dari partner ya, ini ya, apa ruang lingkupnya dia sebagai partner tadi yang posisinya ada yang sejajar, ya, ada yang kemudian di bawahnya, ada yang kemudian sejajar tapi kemudian ada di atasnya lagi yang garis putus-putus tadi, ya misal itu ada partner juga kan tadi di bawahnya itu. Nah, dia tugasnya apa? Memelihara sistem kualitas, pendokumentasian dan persiapan tadi ya. Pendokumentasian di sini dokumentasi hukum. Dokumentasi hukum itu berkaitan apa ya? Dokumen-dokumen yang terkait perkara yang ditangani. Misal nih kalau menangani perkara perdata contoh ya misalnya. Berarti ya diarsip itu, didokumentasikan maksudnya. Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, ya alat bukti ya yang digunakan, kesimpulan, sampai putusan didokumentasikan. Jadi akan memudahkan klien apabila kemudian datang ke sana, oh melihat ini, begitu ya. Nih, memelihara sistem kualitas pendokumentasian dan persiapan alokasi dan perbaikan yang dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dari standar dokumentasi dan merevisi segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan standar kualitas. Ya, ini. Melakukan perubahan prosedur baru atau bekerja dalam mekanisme instruksi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misal kantor hukumnya butuh apa namanya tambahan lawyer karena ini nangani perkara misal tindak pidana korupsi misalnya. Ini dia diinstruksikan ya sesuai dengan kebutuhan tadi. Yang kedua, melakukan persiapan dalam melakukan audit dan review internal kantor hukum. Ya.
Nih ya, jadi audit untuk bagian keuangan, misalnya itu ya, review internal kantor hukum, seperti apa dievaluasi, membantu itu ya. Jika dipandang perlu mempelajari laporan audit dan melakukan tindakan-tindakan korektif yang dipandang penting untuk dilakukan ya bisa-bisa saja kan begitu. Untuk dievaluasi ya. Nih. Termasuk mengatur alokasi kerja dalam kantor hukum serta bekerja sama dengan managing partner dalam mengurus dan menangani kinerja dan organisasi kantor hukum. Karena berpartner ya, membantu managing partner tugasnya ya, yang partner itu ya. Nah, kemudian kalau begitu senior associate ya, jabatan senior associate ini ya kurang lebih dia sebagai traffic lah ya. Traffic yang dimaksud dalam hal ini sebagai pihak yang menjembati hubungan antara managing partner dan atau partner ya. Konektor ya, penghubung antara manajer partner dengan partner tadi. Itu adalah seorang senior associate ya. Dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan para profesional yang tingkatnya berada di bawah senior associate ya. Dia dalam hal ini senior associate melakukan evaluasi apakah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya telah dilakukan dengan baik dan benar kan begitu. Jadi senior associate ya sebagai penghubung ya traffic ya menjembatani konektor ya dia khususnya ya antara managing partner dan atau partner kan begitu ya. Dengan siapa? Dengan ya, misal managing partner ya dengan siapa? Dengan tadi itu yang di bawahnya senior associate itu ada di bawahnya tadi kan. Tuh para associate tadi di bawahnya tadi. Karena tadi ada strukturnya ya, yang begitu. Jadi misal partner dengan junior associate dihubungkan oleh senior associate. Itu ya. Ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian kalau associate sendiri dia bertanggung jawab apa? Perlu kiranya untuk ditekankan bahwa posisi associate ini sebenarnya merupakan ujung tombak dari kantor hukum. Nah, jadi ujung tombaknya ada di associate ini. Di mana produk-produk hukum, kantor hukum berkisar antara 50% sampai dengan 65% merupakan kontribusi associate melalui pola-pola supervisi dan pengawasan oleh senior associate dan partner. Ya, di sini ya, karena memang dia bisa jadi untuk pendokumentasian ya, ini sangat penting. Nih, ya. Nah, kemudian junior associate ya posisinya bagaimana dia? Nih ya. Posisi junior associate tidak tertera pada bagian yang telah disampaikan dalam konsep usulan ini ya. Namun, posisi junior associate secara umum merupakan satu jabatan yang diberikan pada ya dia fresh graduate ya. Dia baru lulus S1 misalnya begitu ya. Kemudian bergabung dalam kantor hukum ya, maka dia sebagai junior associate ya. Nih atau yang dia dulu sebagai paralegal kemudian naik menjadi junior associate ya nih ya dalam kantor hukum maupun dalam mereka yang dahulu berstatus paralegal yang juga merupakan fresh graduate yang kemudian diangkat menjadi konsultan atau pengacara di kantor hukum kan gitu ya bisa jadi karirnya dimulai dari paralegal awalnya dia paralegal kemudian dia jadi junior associate atau dia dari fresh graduate kemudian masuk ke junior associate kemudian punya kartu advokat misal maka dia menjadi pengacara di kantor hukum tersebut ya, itu ya kalau partner tadi kan karena dia punya kontribusi ya dia sebagai pendiri kan ya beda kan ya kalau junior associate dia tidak sebagai pendiri kan begitu dia bisa jadi konsultan atau pengacara di kantor tersebut bisa gitu bisa tapi bukan sebagai partner dia sebagai junior associate. Kalau partner tadi dia memiliki kontribusi pendiri kantor hukum tersebut. Nah, terakhir ini paralegal. Paralegal pada umumnya juga dikenal sebagai sebutan magang, boleh magang ya. Tapi tidak selalu demikian adanya karena terbuka kemungkinan posisi ada posisi tetap yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh para pengacara atau konsultan hukum. Jadi seorang lawyer ya itu dibantu oleh paralegal ya, dibantu oleh paralegal itu dalam hal apa? Mungkin pendokumentasian atau kemudian dalam melakukan legal drafting ya. Butuh di situ jasanya paralegal, begitu ya. Jangan bingung ya antara kemudian manajer partner dengan partner ya. Beda ya antara partner dengan junior associate ya. Tuh ya.
Nah, kemudian di sini ada kinerja dan pola tanggung jawab dalam kantor hukum. Nah, ini ya. Bagaimana pola-pola itu ya yang kiranya dapat dipergunakan oleh kantor hukum. Nah, lingkup tanggung jawab manajemen ya, quality system ini sangat penting. Panduan review ya. Ini nanti bisa dilihat detail seperti apa sih lingkup tanggung jawab manajemennya, quality sistemnya, panduan reviewnya, bentuk desain kontrol, apa punya ada kartu kendalinya, ya, dokumen dan kontrol data, apa kemudian dokumennya tadi itu pakai online, apa soft copy ada, hard copy ada, nah, pembelian kebutuhan kantor hukum tersebut, kontrol terhadap produk yang disediakan pelanggan, termasuk kontrol proses, ya. Prosesnya sampai di mana persidangan perkara ini, dan, sampai kemudian ada training, pelayanan, ya ini ya. Nih, jadi ini pola-pola tanggung jawab ya, nih ya, dalam kantor hukum. Nah, lingkup tanggung jawab manajemen ya, kualitas kebijakan kemitraan ditentukan wajib untuk secara formal ya menjabarkan di situ ya. Bagaimana kemudian tanggung jawab dan kewenangan, sumber daya, ya ini ya. Seorang manajemen, seorang, ketua dia bertanggung jawab secara keseluruhan. Nah, wakilnya dia melakukan tugasnya apa? Pemeriksaan, penjaminan sistem. Nah, nih selalu melakukan evaluasi supaya kantor hukumnya berkembang, apa namanya, survive ya, tuh. Nah, kalau quality system, ya, ini praktisi harus menentukan dan memelihara suatu cara yang sistematis ya, untuk pendokumentasian sistem kualitas yang mudah dilaksanakan. Tadi yang saya sampaikan, untuk pendokumentasian silakan mau soft copy, hard copy, dua-duanya ya. Nih ya. Sampai ada panduan review seperti apa ya, bentuk desain kontrol, ya ini kasus-kasus bagaimana, menentukan memelihara prosedur untuk mengontrol kasus yang ditangani, ya. Ini sangat penting, apa seperti ada kartu kendalinya yang menangani perkara ini sampai di mana hari ini agendanya apa, besok minggu depan apa, ada desain kontrolnya. Ini kalau untuk kantor hukum yang besar sangat dibutuhkan kan saking banyak yang ditangani perkaranya, kan begitu ya. Nih. Ini penjelasan dari panduan review, bentuk desain kontrol, ya, untuk dokumen dan kontrol data, ya, sangat penting. Dokumen tadi, dokumentasi hukum, ya. Nih, nih termasuk identifikasi dan pelacaan produk. Nah, ini ya. Ini kasus-kasus yang berhubungan dengan apa yang ditangani itu. Nih ya. Pembelian, ya. Nih. Kemudian kontrol proses, ya, inspeksi dan pengujian, ya, bagaimana kemudian dia menjaga, mengontrol, ya, tuh. Termasuk pengukuran dan peralatan pengujian. Nah, ini nanti bisa status inspeksi dan pengujian juga. Nah, nih, jadi ini nanti bisa bagaimana kita diskusikan ya di kelas Zoom ya. Nih ya, hal-hal yang belum jelas termasuk pelatihan ya, training ya, prosedurnya seperti apa. Di kantor hukum yang besar ini perlu nih ya, termasuk teknis statistiknya, prosedurnya ini ya. Nah, untuk staf penunjang kinerja ada yang namanya sekretaris, bagian keuangan, pustakawan, resepsionis, kurir, office boy, office girl. Nah, ini untuk yang besar memang, yang tadi minimal 100 advokat tadi yang dia sudah besar, membutuhkan ini staf penunjang kinerja. Ya, sangat dibutuhkan. Termasuk sekretaris pribadi, sekretaris perusahaan, ada bagian finance, keuangan, ya. Kemudian pustakawan apa saja job desk-nya, resepsionis seperti apa, kurir, office boy. Nah, sudah lengkap di sini ya. Nanti untuk itu kita diskusikan di kelas Zoom. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan boleh ya. Ada yang ingin kita diskusikan, kita sharingkan. Saya sangat senang ya kita bertemu di kelas Zoom ya.
Di kelas Zoom itu untuk ajang diskusi kita, ya. Ya itu kira-kira yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya tunggu nanti untuk karena ini prolog saja ya dari saya ya, untuk kita memulai diskusi di kelas link Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.